Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana ini masih dan sehat. Mari kita berdoa menurut kepercayaan. Masing-masing berdoa dimulai selesai. Baik, silakan dibuka pelajarannya IPA ya. Bapak mengulang pelajaran yang telah lewat karena sebentar lagi akan menghadapi ulang. Bapak sekilas mengulang dulu. Perhatikan baik-baik. Belajar IPA-nya. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Ya. Ada bermacam-macam perkembangbiakan generatif pada hewan meliputi induk, jantan, dan induk betina. Pada perkembangan tersebut dihasilkan oleh embrio atau calon anak yang tumbuh di dalam telur bercangkang atau rahim induk betina. Ada 3 cara perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu pertama, bertelur. Apa yang disebut bertelur? Artinya ovipar. Melahirkan, artinya vivipar. Bertelur sekaligus melahirkan yang disebut ovipar. Ovipar. Ingat contoh ya, ingat. Jadi ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya kadal. Jadi ingat, kalau yang bertelur disebutnya apa? Ovipar. Contohnya ayam, burung, ikan, katak, cecak. Nah, itu contohnya. Kalau vivipar adalah melahirkan. Contohnya kucing, harimau, kera, kelinci, sapi, dan lain-lain. Jadi ingat. Ya. Tapi ada juga yang berkembang biaknya dengan tunas. Biasanya hidra. Ya, hewan hidra seperti ubur-ubur itu bertunas. Hati-hati itu. Tapi ada lagi. Pergementasi adalah hewan yang memotong tubuhnya. Ya. Contohnya cacing. Dia memotong tubuhnya. Ingat, hewan apa yang bertunas berkembang biaknya? Ada juga yang memotong tubuhnya. Jadi ingat, nah memotong tubuhnya disebut fragmentasi. Jadi ingat ya, jangan kamu contoh-contoh perkembangbiakan secara
generatif, ada perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk jelaskan. Hewan yang berkembang dengan vegetatif contohnya fragmentaris seperti cacing. Tunas itu vegetatif. Hati-hati. Baca baik-baik, banyak membaca. Ada yang dengan berkembangbiakan secara cangkukan, ada secara merunduk. Nah, itu diingat. Ya. Seperti lumba-lumba merupakan hewan laut yang berkembang biak dengan beranak atau vivipar. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio ini diusir dan dilindungi oleh cangkang embrio. Ingat, hati-hati, ya. Coba Bapak mengulang. Nah, baik. Sekedar ulang dulu. Perkembangan pada manusia ada beberapa tahap. Bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Ada 6 tahap-tahapnya. Tapi bagaimana kita harus mencegah penyakit? Kita harus menggunakan imunisasi. Yang disebut biasanya hepatitis atau polio, BCG, BTP, ya, DPT, campak, atau cacar air, MMR, masalah itu, ya, MMR itu terakhirnya, itu mencegah penyakit. Nah, itu pencegahan, kita harus diberi jelas, ya. Nah, baru kita lanjutkan pelajaran berikutnya, buka halaman 20. Cara menjaga kesehatan. Gimana jaga kesehatan? Melaksanakan hidup sehat, yaitu tidur cukup, mengonsumsi yang bergizi, ya, dan rutin berolahraga. Mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Mencuci pakaian supaya kotoran tidak di badan kita, ya. Pakaian yang bersih, ya. Istrika bajunya supaya kuman yang ada masih. Nah, itu ini. Mencuci rambut secara teratur, ya. Itu cara-cara hidup sehat. Nah, itu contohnya hidup sehat. Lihat, salah satu cara menyakit atau pubertas adalah peduli terhadap kebiasaan dan kesehatan diri. Perhatikan pernyataan cara menyiapkan pubertas tersebut. 1. Mandi minimal 2 kali sehari dan berolahraga dengan teratur. Ya, harus jaga. Jangan malas mandi. Nah, itu, ya, tolong dibaca pelajarannya. Silakan kerjakan soal IPA-nya halaman 30 A dan B. Silakan dikerjakan halaman 30 sama B.
B-nya. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.